kitab kita. Ya makanya kalian nggak kuasai. Islam diperintah meminum kencing, di mana ayatnya coba? Masa orang Islam nanya ke kita? Iya, di mana ayatnya? Loh, saya itu ahli Quran, hadis, Bible. Kalau nggak tahu itu ya berarti bukan ahli lagi. Ya, kalau kamu tahu di mana coba? Kan kamu yang mengatakan Islam diperintah minum kencing unta. Di mana itu hadisnya coba? Enggak ada kan? Boleh saya bacakan, Ustaz? Iya. Boleh saya bacakan? Nah. Boleh Bang Andrea, saya bacakan. Anda fitnahkan tadi. Boleh? Andreanus. Boleh saya bacakan, Pak? Bang Andre. Ya, itu minum kencing itu yang di tembok itu apa itu? Ya, Pak, bukan ini tuduhan dia, Pak Ustadz. Boleh saya bacakan, Pak Andrea? Pak, orang Kristen itu pingsan dulu, Pak. Ini tuduhan Anda. Repot mereka ini, diajak dialog gak mau, disuruh bertanya gak mau. Maunya apa coba? Maunya kesurupan. Iya. Maunya boleh saya bacakan, Pak? Pak Andrea. Nah, baik, kita bacakan. Ya, di sini fitnahan dia. Tetapi juru minum agun berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Ternyata bukan kencing onta, Pak. Pak. Di kitabnya sendiri jorok banget itu ya. Tidak sadar ya. Kok udah kesalip ini gimana Bang Adrianus? Udah kesalip, Bang? Beliau itu sudah umur sekitar 60-an. Beliau pernah ke sini juga naik, penghujat memang. Begitu saya tampilkan data, saya suruh baca satu perikop, pingsan dia. Minta jadi umur 60 tahun, Bang. Andalannya penghujat, pemfitnah. Giliran kalian menjelek-jelekin kita nggak diapa-apain kalian. Jangan diskusi, ayo dah usah kita diskusi. Semua yang saya katakan itu ada hadis. Ya silakan tunjukkan. Nggak perlu saya tunjukkan. Saya saya baca fitnahannya, Ustaz. Boleh saya bacakan? Kita kan bukan umat penghafal, bukan. Iya, saya bacakan, Pak. Fitnahan Anda supaya diluruskan di sini, Pak. Enggak, boleh saya baca, Pak? Ada. Nanti kalau saya tunjukkan kalian malu lagi. Iya, saya bacakan, Pak. Saya bacakan, kenyataan Pak. Itu semua kok. Iya, saya bacakan. Saya ngomong gitu kalau bukan saya. Boleh saya bacakan fitnahan Anda? Boleh saya baca? Nah, gimana berarti Ustaz? Iya, ini datanya. Saya mau baca dari mana? Hah? Ini saya mau baca. Ustaz yang ngomong kok. Iya, ini saya mau baca. Kamu mau dengarkan tidak? Saya baca ini, Pak. Bukan urusan saya, kamu mau baca. Ya, mau dengarkan tidak? Saya kan tapi jangan kesurupan, Pak. Saya dengar langsung. Roh kudisnya disimpan dulu, Pak. Boleh saya bacakan ini, Pak? Gak begini, saya kan ngomong, saya sudah dengar langsung. Terus kamu mau baca? Iya, ini makanya saya mau bacakan. Apakah Pak sama bunyinya, Pak? Begitu. Nanti anda kritik nanti. Oh, nggak sama, nggak seperti itu padahal, Po. Boleh saya bacakan? Iya. Wah, 377 nih. Udah boleh saya bacakan? Apa ini orang? Boleh saya bacakan, Pak? Dengarkan ya. Udah banyak penontonnya nih. Jangan di situ, walaupun Anda tidak ada penonton itu ya kadangkala mau menerima edukasi. Nah, di sini ditunjukkan edukasinya. Ini tak bacakannya. Siapa tahu ada yang salah, Pak. Silakan dikritik nantinya. Oh, ternyata bukan kencing onta. Ya. Di sini, tetapi juru minum agun itu berkata kepadanya, mereka nggak mau dengar dia.
Papi, jangan gitulah. Ini firman Tuhan loh, mau dibaca. Pip. Jangan ditolak lah firman Tuhan. Silakan nonton-nonton yang di bawah. Yang bisa dialog. Baik. Yang nggak bisa bertanya. Mana katanya mau dibaca, takut ya. Iya, saya baca, dengarkan, makanya dengarkan Pak. Kalau saya baca, saya dengar. Kecuali saya makanya jangan googling Pak, jangan googling dulu. Tak bacakan Pak ya. Iya, walaupun googling juga kedengaran. Dikritik kalau ada yang salah Pak ya, mohon maaf. Dikritik kalau ada yang salah penyampaian saya. Di sini tertulis Pak, Anda tadi membawa satu data. Di sini di mana? Iya, ini saya baca Pak. Lagi saya mau baca ini Pak. Mana? Ngomong yang jelas. Iya. Ya tetapi juru minum agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja, bahkan juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Itu Pak, datanya Pak. Ada yang salah Pak? Oh, bukan itu berarti. Kamu melintir ke lain itu. Itu Bang Galbo enggak itu kamu. Yesaya apa dua raja-raja? Hadits Dia saya. Dibaca tuh. Ya, di dua raja-raja juga gitu. Iya, di dua raja-raja. Di jagonya supaya jago. Tetapi kata Rabsapi kepadanya, sesungguhnya tuanku sudah menyuruhkan aku menyampaikan segala perkataan ini kepada tuanmu dan kepada kamu. Bukankah kepada segala orang yang duduk di atas, di bawah, di wala juga, sebab serta dengan kamu mereka itu kelak akan makan tainya dan minum air kencingnya. Nah, itu. Masa kotoran sama kencing disuruh minum? Mungkin salah di situ Ustaz, mungkin kencing unta mungkin. Jadi banyak itu. Dua raja-raja. Satu hadits Anas bin Malik itu dibaca, jangan Yesaya 36 ada. Nah sekarang kamu nuduh Islam itu yang mana hadisnya? Coba. Lari dia. Ayub, selamat pagi Bang Ayub. Pagi-pagi Bang. Ini lagi diskusi masalah apa nih Bang? Enggak ada membantah ini terbaru, itu. Lanjut aja. Anda Kristen, Muslim? Siap, saya Kristen Bang. Silakan Pak, mau dialog apa dengan Ustaz Tata? Silakan. Ajukan temanya, apa yang Anda pahami? Oh, kalau saya sih nggak ada perlu diskusi lah. Kan masing-masing memegang keyakinannya sendiri-sendiri, imannya sendiri-sendiri. Begitu. Enggak, diskusi santai aja. Santai aja Pak. Ya, tapi saya nyatakan Pak. Atau mau bertanya silakan, terserah, tinggal milih. Oh kalau bertanya sih ngapain? Ya milih bertanya saja ya, silakan. Enggak mau juga Ustaz. Enggak mau juga. Ini komen Kalau bertanya masalah orang itu kan kecuali ada bersentuhan langsung, kemudian ada tapi kan ini grup dialog, ini komal dialog abangku. Begini aja, saya narasikan dulu ya. Saya bisa bertanggung jawab Pak ketika saya mengatakan Kristen menolak kitabnya dan Kristen tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Kira-kira tanggapan Bapak apa? Oh, kalau saya beda, saya tidak menolak, saya kan yang menjalankan itu, jadi saya tidak bisa menolak begitu. Nah, tapi dibuktikan Pak, saya Zalpo mengatakan Kristen menolak kitabnya. Oh enggak ada tuh. Kalau tidak, tampilkan, narasikan. Ya kan ini kan begini, jadi itu kan aplikasinya nanti kan di dalam kehidupan. Kalau abang mungkin kalau ada di sini di daerah saya mungkin bisa lihat kan begitu.
saya tampilkan bahwa kehidupan orang Kristen itu seperti Begini aja Pak, langsung aja to the point. Untuk membuktikan kalau Kristen itu menolak Yesus, menolak kitabnya. oh tidak. Yang pertama, dengarkan dulu Pak. Yang pertama, Kristen itu tidak percaya Yesus dan menolak kitabnya. Nah Yesus kan menerima ajaran Pak. Lalu Yesus mengajarkan untuk cara hidup yang kekal. Nah ketika kita ingin mendapatkan hidup yang kekal sesuai dengan ajaran Yesus, kita harus percaya Yesus sebagai apa Pak? Silakan pakai dalil. Begini, jadi kalau saya itu memiliki satu dasar pegangan imannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu dasar iman saya, pegangan saya. Begitu. Baik, silakan Ustaz Tata lanjutkan. Disuruh membanding, Oke. membanding dengan yang lain. Gini bang. Saja dia punya. Justru ini yang saya pertanyakan. Sebab bagi siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya percaya sebagai apa? Bagaimana? Di situ kan Tuhan mengutus anaknya supaya orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya percaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat. Loh, juru selamat, semua para nabi itu juru selamat Pak. Musa juga juru selamat. Itu ya pemahaman abang itu jangan samakan dengan pemahaman saya. Loh, Jadi gimana itu sih? kan begini. Jadi standar pemahaman Anda menjadi selamat itu Anda punya sendiri. Saya punya sendiri. Jangan samakan, jangan menyatukan. Oke, sekarang kalau saya ingin selamat, mengakui Yesus Anda sebagai ingin apa? selamat, Anda harus percaya apa yang Anda miliki Dia percaya sekarang. kepada Yesus sebagai apa? Jangan paksakan Anda itu harus mengikuti saya atau saya harus Berarti mengikuti kamu Anda. tidak mau dialog berarti. Bukan tidak mau dialog. Oke, sekarang dialog kita pakai dalil. Masing-masing kan punya prinsip. Enggak, saya tidak mau masing-masing, saya mau dialog. Loh, iya, dialog itu kan prinsip itu tidak bisa Ya udah, ayo pakai dalil kita. Iya, tidak bisa didialog kalau prinsip. Loh, kok nggak bisa? Kalau saya mau dialog gimana sih? Oh ya, dialog itu masalah-masalah general, jangan masalah-masalah prinsip yang menjadi Oke, mau dialog apa sekarang? Ayo tema apa sekarang? Mau apa? Orang jadi keselamatan, begitu Bang. Oke, kalau saya ingin selamat kekal di surga, mengimani Yesus sebagai apa? Gimana? Kalau saya ingin kekal di surga, mengimani Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan apa Sebagai sebagai juru utusan? selamat. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Sebagai juru selamat dan sebagai Kalau Allah yang cuma juru selamat, Kisah Para Rasul 7:35, Musa juga juru selamat, Pak, penyelamat. Pertanyaannya, saya ngimani Yesus itu sebagai manusia biasa atau utusan atau Tuhan? Anda keliru menafsirkan. Kalau semua nabi dibilang juru selamat itu keliru, Bang. Oke, saya ingin selamat. Jadi mengakui Yesus itu Kalau sebagai Anda, Tuhan apa sebagai akulah. Tuhan? Anda keliru sekali. Lu kok keliru sih? Iya. Yesus Jadi dirinya Anda jangan mengambil kutipan-kutipan. Saya nanya. Jadi begini. Jangan begini, dijawab. Iya, ini saya mau jawab. Ya silakan, sebagai Tuhan apa sebagai Tuhan? Pemikiran yang seperti yang Anda miliki itu keliru dari Iya, sebagai apa yang Tuhan apa sebenarnya sebagai tersirat utusan? dan tersirat di dalam Alkitab gitu. Iya, di dalam Alkitab Yesus itu ngaku Tuhan apa utusan? Loh, dia juru selamat. Oh silakan, Kalau saya itu tetap juru silakan selamat. pakai dalil. Kalau kamu ingin selamat, hidup yang kekal di Kalau saya surga, ingin selamat itu saya harus akui memiliki aku Tuhan. sebagai juru selamat. Silakan, gimana? Begitu. Mana dalilnya? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya silakan baca. Iya. Bahwa masuk surga itu mengakui Yesus sebagai juru selamat. Silakan. Iya, sudah ada jaminan itu. Ya silakan baca. Begitu. Karena jaminannya itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Jaminan bahwa- dulu, nggak dibaca. Hah? Yohanes 3 ayat 16 itu kan sudah katakan. Ya silakan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengakui aku sebagai juru selamat. Di mana dalilnya itu? Itu nggak ngarang-ngarang seperti itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ngarang-ngarang. Loh, kalau nggak ada, kenapa kamu mengatakan harus diimani sebagai juru selamat? Loh, saya iman, itu iman saya, Coba Bang. Ya, mana ayatnya? Coba Bang biar Dewa coba.
Silakan. Tadi Bapak mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar 16. kasih Allah hingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Betul Pak ya? Itu ya? Iya. Baik. Kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Pak di situ Pak? Alasannya kenapa Pak? Loh, alasannya karena dia dilahirkan oleh Maryam. Baik. Dia Alasannya dilahirkan oleh Maryam. seperti manusia. Begitu, Memang Pak. dia manusia Pak. Nah sekarang ketika Bapak mengatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja Damai, Yesus adalah orang yang membawa kedamaian, sesuai di dalam Matius 5 nomor 9. Betul Pak ya? Berbahagialah orang yang membawa damai karena dia dikatakan sebagai anak Allah. Betul Pak? Itu Pak ya? Nah baik. Sekarang coba Bapak baca. Ternyata ya Pak ya, syarat untuk menjadi anak Allah itu adalah harus membawa yang namanya damai. Nah sementara pengakuan Yesus langsung di dalam Lukas 12 nomor 51 Pak, jangan pernah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai ke muka bumi ini. Bukan kataku, tetapi aku melainkan pertentangan. Gimana tuh Pak? Yesus tidak pernah membawa damai Pak. Ya, di situ sudah jelas. Di dalam Matius 10 nomor 34, janganlah kalian berpikir bahwa aku datang ke dunia ini untuk mengadakan perdamaian. Aku datang bukan untuk mengadakan damai, melainkan pedang. Ini pengakuan Yesus Pak. Yesus tidak pernah membawa damai Pak. Mana yang harus saya percaya? Saya percaya Bapak atau saya percaya ucapan Yesus? Ini ucapan Yesus langsung, tulisan merah. Dia tidak pernah mengakui kalau Yesus tidak pernah membawa damai, tetapi Yesus membawa pertentangan. Apa yang, silakan Pak, tanggapi Pak. Gini, abang, kita diskusi yang enak saja, yang fair aja. Di dalam iman Tuhan itu, aku tidak membawa damai, itu Allah berperang dengan iblis. Jadi orang yang belum memiliki Tuhan, yang belum memiliki Yesus sebagai juru selamat, ya, itu mereka itu semua warga iblis. Maka Allah akan berperang dengan mereka. Yesus akan berperang dengan mereka. Yesus tidak akan membawa damai buat mereka. Tetapi bagi mereka yang sudah percaya Kristus sebagai juru selamat, itu mereka itu sebagai anak-anak membawa damai. Anak-anak Allah yang membawa damai, memberikan keselamatan kepada anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Begitu. Baik, di sini ternyata tidak ada sama sekali. Sebentar Pak, sebentar. Di sini ternyata ya tidak ada sama sekali pernyataan kalau Yesus itu berperang melawan iblis. Kalau pernyataan sebentar Pak, sebentar, santai Pak, santai. Ya, santai. Nah, di sini pengakuan Yesus mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Bukan. Bukan damai, melainkan pertentangan. Ayat selanjutnya mengatakan, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Jadi pernyataan Bapak yang mengatakan Yesus berperang melawan iblis, itu Bapak asumsi sendiri. Sementara di dalam Matius 10 nomor 34, janganlah kalian berpikir bahwa aku datang ke dunia ini untuk mengadakan perdamaian. Aku datang bukan untuk mengadakan damai, melainkan pedang, yaitu pertentangan yang hebat. Karena dengan kehadiranku terjadilah keadaan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu anak laki-laki akan menentang ayahnya, anak perempuan akan menentang ibunya. Jadi jelas tidak ada satupun pernyataan yang mengatakan Yesus melawan iblis. Itu tidak ada. Ya, Yesus tidak pantas dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Yesus mengakui dirinya itu tidak pernah membawa yang namanya kedamaian, tetapi pertentangan. Inilah keinginan Yesus Pak. Keinginan Yesus Pak untuk mengadakan pertentangan. Saya kabulkan keinginan Yesus. Saya di sini yang akan menentang Yesus Pak. Ya, tunjukkan kepada kami dalilnya. Oke. Pemahaman abang. Jadi tunjukkan begini, dalilnya ke kami di mana Yesus pemahaman abang. Kalau saya punya pemahaman agak beda. Jadi kalau saya kasih dalil, saya terus Bapak, ajaran Bapak, ajaran gereja. Ajaran Bapak, ajaran gereja. Ajaran Bapak, ajaran doktrin. Kalau kami di sini membaca dalil Pak, pengakuan Yesus jelas. Yesus tidak pernah membawa damai. Ini pengakuan Yesus. Saya harus percaya siapa? Begini, harus saya yang harus saya percaya yang siapa? Tidak percaya Yesus. Ya itu orang-orang iblis itu, setan itu. Nah, Bapaklah iblis itu ternyata Pak. Enggak, karena saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana? Saya sudah dijadikan anak-anaknya kok. Saya sudah dijadikan anak juru selamat kok. Sudah selamat saya. Begitu Bang. Sudah Pak. Saya sudah selamat.
Sudah selamat maksudnya sudah selamat gimana Pak? Saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Sudah yakin masuk ke surga gitu ya? Sudah yakin sekali. Kenapa nggak bunuh diri aja sekarang Pak? Loh, bunuh diri enggak. Pak? Loh, itu hidup itu kan tidak dikasih oleh orang. Kau harus bunuh diri. Bapak Yang mengatakan kasih yakin masuk kehidupan ke ini kan surga. Yesus, begitu. Abang Bapak itu ya- muncul. Aduh. Bapak kan yakin masuk ke surga. Kenapa Iya. nggak Bapak bunuh diri aja Belum sekarang? saatnya untuk saya ke Saran sana. saya mendingan saya Pak ya. Kalau saya Bapak pribadi, sih, kalau Bapak sudah masuk surga belum? insya Allah Pak, insya Allah. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kan berarti belum tentu. Betul. Coba Betul. abang bunuh diri coba sekarang. Mudah-mudahan Saya kita kan duduk tidak kemungkinan yakin, juga Pak. bisa Anda selamat atau tidak. Coba Anda bunuh Pak, diri. saya kan dari awal beda pengakuan Bapak dengan pengakuan saya. Kalau saya mengatakan saya insya Allah umat Muslim itu masuk ke surga. Kalau Bapak yakin, bedakan Ya, saya antara yakin yakin dengan lah. insya Allah. Karena dia memberikan Kalau itu. Bapak merasa yakin masuk ke surga, Bapak Saya mendingan yakin, bunuh diri Pak. sekarang. Iya, mendingan Bapak bunuh diri Bukan, sekarang. saya yakin terus abang yang suruh saya bunuh diri. Tidak ada Nah, begitu. kalau kami umat abang dengan Muslim, saya ini Pak, kan manusia tidak sama. berani, Pak. Tidak Tapi berani Anda yang tidak namanya mengakui melebihi. juru selamat. Hanya cuma beda di situ. Lah, Berarti Anda kami tidak mengakui Yesus juru selamat. Nabi Isa juru selamat, kami mengakui. Iya. Yesus juru Saya selamat, akui itu. Nabi Musa juru selamat, kami mengakui. Nah, terus Bapak sendiri tadi mengatakan Yesus Yesus begitu sebagai juru besar selamat, kasih tidak ada Allah lain. karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi Iya. ternyata pengakuan Yesus tidak pernah membawa damai. Anda Karena membagikan syarat yang menjadi anak keliru. Allah. Sebentar Itu Pak, Bapak yang keliru di sini. Di Sebentar. apa tuh? Anda baca di bagian apa tuh? Bapak nggak pernah baca ayatnya Pak ya? Bapak buka Matius 10 nomor 34. Ya, Anda Bapak baca buka. di Matius. Matius itu kan waktu kejadian itu. Jadi Allah berperang dengan iblis musuh-musuh yang namanya setan. Nggak ada Begitu. pernyataan gitu, nggak ada Pak, nggak ada Memang pernyataan pernyataan gitu secara ya. tertulis. Tidak usah yang namanya asumsi ya. Di sini bukan gereja Bukan Pak. asumsi, Bang. Di sini bukan gereja. Saya bacakan Boleh ayatnya saya Pak, ya. jawab? Saya bacakan. Ya, di sini juga bukan masjid, Saya Bang. bacakan ayatnya sebentar. Saya bacakan ayatnya dari 1 sampai habis Pak ya. Ada nggak pernyataan Yesus berperang dengan iblis? Dengarkan Pak ya. Janganlah Ya, karena kalian berpikir musuh bahwa Yesus aku itu datang. iblis setan Sebentar macam Pak. abang begitu. Dengarkan dulu Pak, nanti disanggap Pak, nanti disanggap Pak. Gimana ini? Di dalam Matius 5 nomor 9 tadi Bapak mengatakan membawa Yohanes 3 nomor 16. Nah, di dalam Yohanes 5 nomor 9, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ternyata syarat untuk menjadi anak Allah itu harus membawa yang namanya kedamaian. Sementara pengakuan Yesus sendiri, Yesus tidak pernah yang namanya membawa damai. Di dalam Matius 10 nomor 34, janganlah kalian berpikir bahwa aku datang ke dunia ini untuk mengadakan perdamaian. Ya, Aku kan datang kita bukan tinggal untuk ayatnya mengadakan ini. damai, melainkan pedang. Ini pengakuan Yesus. Diulangi lagi sama Yesus. Di dalam Lukas 12 nomor 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Aku datang membawa yang namanya pertentangan. Ini pengakuan Yesus. Yesus tidak pernah membawa damai. Jadi poinnya Yesus gagal dikatakan sebagai anak Allah. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus berperang melawan iblis, tidak ada satupun ayatnya Yesus berperang melawan iblis. Tetapi kalah Yesus digondol sama iblis Pak. Ya. Baik. Jadi baca ayat itu pakai akal Pak ya. Jangan pakai doktrin. Saya Bandewa, saya Ya. mau memberikan bukti bahwa Kristen itu murni masuk neraka. Nah, Tertawalah Pak. Ya tertawa aja Pak, nggak apa-apa. Tertawalah. itu kan lucu Ya. pernyataan-pernyataan. Nanti saya tunjukkan satu persatu data-datanya. Yang pertama berdasarkan Yesus 3 Galatia pernah 3:13 dicatat Pak wujud pakai Yesus ludah. itu ada. Iya nanti Saya minta coba kasih tahu. Anda Dengarkan dulu tunjukkan Pak. wujud Muhammad yang Anda percaya. Iya nanti kita ke situ. Di Galatia 3:13. Kristus Anda telah tunjukkan menebus wujud kita dari Muhammad. kutuk hukum Taurat. Seharusnya Itu, yang terkutuk abang di sini terlalu Kristen, tetapi menghujat Yesus sekali. dituduh. Dengarkan Abang dulu Pak, terlalu- nanti catat aja Pak. Catat aja. Lalu di Matius 23:15 apa kata Yesus? Ya, celakalah hai orang-orang Farisi, Ya, kamu. orang-orang ahli Taurat, orang-orang munafik. Ya, Nah kamu. di situ yang dimaksud Yesus orang Farisi Pak Paulus catat. Dan kedua ahli Taurat itu Rabi Yahudi, itu yang kedua.
Dan ketiga orang munafik itu adalah Kristen. Karena Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan, malah dia yang dituhankan, itu salah satu kemunafikan. Yesus mengatakan, jangan makan babi, Kristen makan babi. Kamu harus bersunat, Kristen kagak bersunat. Maka inilah yang dikatakan orang-orang munafik. Maka di Matius 7:22-23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tunggu dulu dan dengarkan Pak ya. Pak, kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Lalu di Markus 4 di Markus 9 nomor 49, Kristen ini dikatakan sesat, maka dia patut untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, setiap manusia, setiap orang akan digerami dengan api. Sedangkan orang-orang terkutuk yang tercatat di dalam Matius 25:41, hanyalah hai orang-orang terkutuk di dalam api neraka bersama iblis. Karena Kristen menuduh Yesus adalah orang terkutuk untuk menggantikan kutuk dari Kristen. Maka di sini Yesus membantah semua hal-hal ini. Maka Yesus membantah di sini Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, tempatnya di neraka. Di Matius 7:22-23. Maka saya berani dalam mengatakan Kristen menolak kitabnya. Mantap. Jadi Pak ya Pak, kalau berdiskusi itu Pak, kalau tidak punya ilmu, mendingan dengarkan Pak, supaya Bapak bisa mendapatkan ilmu. Ngapain ya? diskusi kayak Bapak begini? tidak pernah Diskusi kayak begini ini tidak memberikan pertumbuhan. Oh silakan Bapak keluar. Begitu, Silakan Pak. Bapak keluar Pak. Untuk apa Bapak kesini? Ini room diskusi, diskusi lintas agama. Kayak begini, Kalau misalkan Bapak tidak mau berdiskusi, silakan Bapak keluar di sini. Kami tidak memaksa. mencari kebenaran. Silakan keluar. Nah, tadi dia Bapak mencari kebenaran, Pak Dewa. Bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Oh Jadi, iya. Iya. Atau begini aja Pak Dewa. Pak Dewa, Pak Dewa begini aja, Pak Nayung. Silakan Anda bacakan buat kami di Matius 7:21-23. Di situ siapa yang diusir? Umat Islam atau Kristen? Coba dibaca coba Pak. Atau di Matius 7:22-23. Siapa yang diusir? Baca aja. Umat Islam apa Kristen nih? Baca coba Pak. Matius 7:22-23. Nah ini Kristen ini tempatnya sudah disediakan oleh Yesus di neraka. Matius berapa? Masih mengambang kok. Hah? Nah saya ini penginjil pendeta Pak. Pendeta tak injilin, bukan jemaatnya, pendetanya. Coba dibaca dulu Pak. Matius 7:22-23. Nggak bisa diskusi nih orang. Dia alergi sama kitabnya sendiri. Dia alergi. Jadi tidak salah Pak Dewa. Saya menulis di sini ya. Satu judul Oten menolak kitabnya. Lari dia. Lari. Ayo pasien berikutnya. Boro-boro mau masuk surga, sunnah kagak. Akang babi pula mau masuk surga. Padahal di Yesaya 66:17 pemakan babi akan dilenyapkan dari Tuhan. Tuhan yang langsung melenyapkan. Nah, gimana? Catatan kiri naik lagi. Yang mau dialog silakan. Yang mau bertanya silakan. Yang mau kesurupan nanti tak serahkan ke dewa. Ada ini namanya di bawah Acai. Tarik dong Acai. Kita bicara mengenai soal saksi. Acai. Ada dia. Dia menyamakan sih ya antara Al-Quran dengan Bible. Kalau Al-Quran itu pewahyuan. Oh, ini yang namanya pewahyuan. Oh, kalau privat di mute aja. Di mute aja. Ya, biar dia mendengarkan. Naik, biar dia mendengarkan.
Yang namanya Al-Quran itu kitab pewahyuan, bukan kitab wartawan. Kalau Bible kitab wartawan harus ada yang namanya saksi. Begitu ya. Jadi ente itu apa ya? Kok kelasan oten pada botol gini ya? Terus kalau misalkan ditanya soal saksi, siapa saksinya ketika Yesus digondol sama iblis? Siapa saksinya? Siapa saksinya ketika Roh Allah melayang-layang di atas air? Siapa yang menyaksikan? Kan ini kena sendiri nanti ujung-ujungnya sama beliau. Al-Quran itu pewahyuan, bukan kitab wartawan yang ditulis, bukan. Seperti halnya Lukas kitab penyelidikan. Al-Quran pewahyuan dari Allah, yang namanya pewahyuan tidak membutuhkan yang namanya saksi. Andaikan ada yang menyaksikan, berarti dia juga nabi juga dia. Ini kelasannya apa sih, anak TK susah ya. Silakan naik acai. Ya, naik lagi. Silakan.